WD dan rekan-rekan semua. Adapun pertemuan kita malam ini adalah membahas tentang ini redistribusi dosen, di mana di Imam nih. Untuk redistribusi dosen terakhir itu di-SK-kan oleh Rektor pada bulan Maret 2021. Nah, pada kesempatan ini kita kan ya, di samping ada dosen-dosen baru setelah bulan Maret itu sampai bulan November ini, itu juga ada ini dosen yang mutasi maksudnya, ada juga dosen baru yang baru lulus dari skema dosen tetap BLU. Nah, itu dosen-dosen itu yang untuk skema BLU itu sejumlah 150 orang ya Bu WR ya. Bukan 200 tapi 150-an. Kemudian ditambah lagi dengan dosen-dosen 157 yang sementara ini. Ya, 157. Kemudian ada lagi dosen yang baru mutasi dari tempat lain atau dari tenaga administrasi. Nah, itu berarti sekitar 180-an, 160-an. Nah, dosen-dosen ini belum dimasukkan ke dalam redistribusi dosen. Dan yang lebih penting lagi setelah itu mereka harus mendapat NIDN yang harus diselesaikan pada tanggal pengajuannya ini pada tanggal 19 November 2021. Jadi kita punya waktu beberapa hari lagi untuk mengusulkan NIDN. Nah, untuk pengusulan NIDN ini syaratnya adalah SK penetapan home base dosen ini. Nah, itulah tujuan kita malam ini untuk membantu ya untuk Supron, kami mohon bantuannya Supriya Ningsi dan lain-lain untuk kita menginput data tersebut. Ini ada Nasuha baru masuk supaya itu bisa segera kita selesaikan. Nah, jadi sekitar 160-an yang harus kita selesaikan dalam waktu paling 3 hari, paling lama ini Supron. Nah, Imam juga udah gabung. Iya, Imam juga sudah gabung. Nah, jadi itu untuk rekan-rekan Supron, Imam, Ningsih, dan beberapa teman lain nanti yang akan menyusul. Nah, kepada Bapak Ibu WD, kehadirannya di sini kita mau menyampaikan bahwa katakanlah ini perombakan atau penetapan kembali home base dosen itu kita berupaya sesuai dengan bidang keilmuan. Seperti itu, sesuai dengan bidang keilmuan yang akan kita tempatkan di program studi masing-masing. Kalau kemarin kan ya katakanlah masih banyak yang tidak sesuai gitu, tapi itu bukan sembarangan kita letakkan, tapi karena satu sisi bisa jadi untuk membantu rasio mahasiswa, dosen dan mahasiswanya. Makanya terkadang ada yang tidak sesuai mungkin seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu WD, malam ini akan kami sampaikan file redistribusi dosen di bulan Maret 2021 untuk dilihat kembali mana dosen yang tidak sesuai. Kita minta diberikan catatan kepada kita untuk kita coba masukkan kembali. Tetapi kalau meskipun tidak sesuai, tapi kalau tidak bisa kita masukkan karena pertimbangan tertentu, maka itu ya apa boleh buat akan kita tetapkan di tempat mungkin yang berbeda dengan keilmuannya. Nah, jadi begitu kira-kira Bu WR ya. Nah, ya. Nah, untuk target kita yang pertama, kita meletakkan dulu dosen-dosen yang mutasi, baru mutasi dari terhitung April sampai November ini, dan ditambah dengan dosen yang baru lulus dengan skema BLU kemarin. Nah, itu yang sejumlah 160-an itu dulu kita selesaikan sementara. Bapak Ibu WD menelaah kembali mana dosen-dosen di setiap prodi, di setiap fakultas itu yang akan kita pindahkan home base-nya gitu. Nah, untuk penetapan redis ini Bu WR beberapa data di sini dibutuhkan seperti latar belakang S1 dan S2 itu akan tertulis dalam redis, kemudian juga keahlian. Nah, data ini mudah-mudahan sudah ada ya Bu WR ya. Ada. Nanti kita dengar. Pak Aris sudah gabung belum? Belum, Pak Aris. Kita kirim ke Pak Aris. Pak Aris juga.
Pak Aris, kita minta ikut ya. Iya, saya minta ikut karena kata Pak Nasuha datanya sudah sebagian diserahkan Pak Aris. Coba tolong Bu, masukkan Bu. Iya. Masukkan sebentar. Kita ajak Pak Aris maksudnya? Iya, kasih link Zoom-nya. Iya. Sambil nanti. Nah, dalam redis yang terakhir ini, Bu WR, kami sudah memasukkan data jumlah mahasiswa dari TIBD. Sudah kami masukkan di sini. Nah, yang penting kemudian ini bagaimana caranya dari beberapa teman-teman ini bisa menginput nama-nama dosen itu dengan file yang tidak berbeda gitu. Karena kalau berbeda kan nanti ya kita masukkan lagi kerja dua kali kan. Nah, itu untuk teknisnya itu seperti apa gitu. Mungkin adik-adik ini bisa paham, mungkin yang Sukron ngerjakan di fakultas apa, kemudian Ningsih ngerjakan di fakultas yang mana, mungkin gitu. Seperti itu, tapi dia memang sudah terinput langsung di satu file gitu. Nah, itu. Tapi yang jelas itu tadi Bu ya, data-datanya sudah cukup ya? Iya, saya telepon Pak Aris, saya WA Pak Aris untuk gabung. Ibu sudah kirim belum linknya ke Pak Aris? Sudah. Oke. Silakan gabung. Jadi gini Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya pertama saya meminta maaf dulu Bapak Ibu sekalian, Ketua LPM, Sekretaris, para wakil dekan 1, kemudian tim Sukrianingsih, Imam, Sukron, Ida, Meratun Saadah, atau dosen galak tadi. Itu terima kasih yang sudah bergabung pada Zoom meeting malam ini. Pertama saya minta maaf karena seharusnya pertemuan ini adalah tadi pagi di Tenanai, tapi karena kurang sehat, sepertinya masuk angin kena hujan terus gitu. Jadi tidak bisa dan kita alihkan menjadi Zoom. Jadi berkenaan dengan penerimaan DTBLU yang telah diumumkan dan kita berkejaran dengan waktu karena sesuai dengan surat dari Kemendikbud, pengurusan NIDN itu terakhir tanggal 30 November ini. Sedangkan dari Kemenak itu tanggal 20 November. Karena Kemenak harus mengusulkan berarti ke Kemendikbud. Karena itu kita berkejaran dengan waktu. Saya meminta bantuan. Saya tahu betapa lelah, kita semua lelah. LPM, WD1, kemudian terutama yang akan membantu ini adalah tim SDGs, kemudian tim UI Gemeta dan tim SDGs, Sukron, Imam, Ningsih, dan Ida. Karena kita membutuhkan tenaga kalian semua. Jadi data tersebut kemudian berkenaan dengan untuk syarat NIDN adalah redis, SK redis. Nah, untuk meredis sebanyak itu dosen, kami membutuhkan tambahan tenaga karena sebagian tenaga LPM juga sedang latsar. Kemudian dari apa yang kita butuhkan tersebut adalah data S1 dan S2 ya Bu Ketua LPM. Ya. Nah, data S1, S2 itu sudah kita kemarin minta Pak Nasuha membuatkan Google Docs untuk mereka mengisi, tapi menurut penjelasan Pak Nasuha tadi sudah diserahkan ke TPD. Pak Aris bilang sudah bergabung, saya nggak tahu sudah bergabung belum Pak Aris ya? Pak Aris? Jadi datanya itu kita sudah minta Bu, sudah serahkan ke TIPD. Nah, ini kita mau dengarkan penjelasan dari TIPD dulu sejauh mana. Jadi Sukron, Imam, Ningsih, dan Ida bersedia ya bantu? Siap, bersedia Ibu. Oke, tolong dibantu karena pakai Excel dan ada rumusnya. Nanti Epitra atau Arman ya Bu Dian yang akan membantu menjelaskan. Bagaimana? Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit karena saat kita memformasikan ini berdasarkan prodi, kita sudah bagi berdasarkan prodi penempatannya. Nah, ini yang akan kita lakukan. Jadi beda kalau sebelumnya kita masih bingung ini harusnya di prodi mana. Kalau ini memang berdasarkan formasi dan prodinya. Walaupun ini kami butuhkan dari WD1 ada beberapa hal yang kita ingin sampaikan ke WD1.
Contohnya seperti MPI. Di MPI kan sudah berlebih ya, tapi di PAI masih kurang. Maka nanti dosen MPI itu ditempatkan menjadi home base-nya di PAI. Kemudian ada beberapa juga yang mungkin ada saya pikir bukan kesalahan penginputan ya, kita dari OK mungkin ke pemahaman mereka seharusnya di mana. Nah, ini para WD1 yang tahu akan diletakkan di mana. Jadi tim ini akan bekerja dulu, kami minta izin dari para WD1, diinputkan dulu. Jadi kalau berdasarkan formasi dari prodi yang kami dapatkan. Nah, kalau ada beberapa hal nanti yang kurang pas, itu silakan dikoreksi dari WD, atau memang WD1 sudah membaca pengumumannya, boleh menyampaikan yang ini lebih tepat di sini. Gitu, sebelum penginputan ini selesai. Mungkin itu dari saya, Bu Dian. Silakan kalau ada yang lain. Terima kasih. Sambil menunggu penjelasan dari Pak Aris sejauh mana data itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Pak Aris gabung tuh. Iya. Kita dari Pak Aris kita minta penjelasan ini ya. Penjelasan tentang kelengkapan data ya. Mana Pak Aris? Assalamualaikum Pak Aris. Pak Aris. Pak Aris sudah gabung ya? Oke. Pak Aris? Ya Bu. Terima kasih sudah bergabung. Jadi tadi Pak Aris saya mau menyampaikan bahwa kami ini saat ini sebentar Pak Aris. Sebentar Pak Aris ya. Ini ada tetangga. Ya. Imam jangan berkerut nian. Ya sob Imam. Jangan Tanya nian. Baru bangun Pak. Iya. Oh luar biasa Pak Imam. Anda kan imam, maksudnya kan harus. Iya. Imam tuh mana bisa kita ninggalkan imam. Kita ngikut dia. Ya, dan harus kita banyak bersyukur. Nah itu sukron Pak, sukron. Apapun keadaannya harus banyak bersyukur. Tidak Ron? Ya. Dan bermuzakarah. Bermuzakarah. Nah, Sukrianingsi juga gitu Pak. Ya. Sukrianingsi. Bersama Ali Muzakir. Ya, sementara yang menolong yang jelas, yang menolong tentu Saadah. Saadah, ya betul Saadah. Perempuan penolong ya. Dia membantu. Dia membantu. Iya Pak, iya. Iya. Itu lihat keningnya Imam tuh kerutnya deh, kekasihan. Ya, ini Arman sudah gabung nih. Arman Maulana. Arman Maulana ya namanya. Iya, tapi tidak jadi penyanyi dia jadi dosen. Jadi sementara Pak Bu WR ada yang sedang diselesaikan. Mas Aris. Ya. Mas Aris sudah di Jambi ya? Belum. Masih di luar. Masih di apa? Kembar Lestari ya? Iya. Penjelasan dari Mas Aris mungkin nunggu Bu WR ya. Penjelasan apa tuh? Ini nih pokoknya penjelasannya di Mas Aris nih. Apaan? Redis. Ada Nasuha lagi. Selesai ada Nasuha. Nah, jadi untuk yang baru hadir, kami sampaikan bahwa pertemuan kita malam ini adalah membahas tentang redistribusi dosen yang akan kita selesaikan untuk memasukkan pertama dosen yang mutasi dari sejak awal April sampai bulan November. Yang pertama mungkin ada sekitar 10 orang kalau tidak salah. Kemudian ada juga dosen yang baru lulus kemarin, itu sekitar 157 ya Nasuha ya. 157 orang, jadi sekitar 160-an yang akan kita tempatkan di beberapa di setiap fakultas seperti itu, sesuai dengan data-data yang sudah
tersedia dengan Pak Nasuha dan Pak Haris, informasinya begitu. Nah, jadi kita di sini merencanakan bagaimana teknisnya untuk menginput sekitar 160-an nama itu, yang targetnya di hari Minggu ini sudah selesai, karena setelah itu masih ada lagi dosen baru yang akan kita masukkan lagi yang masih dalam proses pendaftaran ini, sekitar 30 orang. Nah, itu yang targetnya di tanggal 19 mereka ini sudah keluar SK redisnya untuk pengusulan NIDN. Nah, seperti itu. Nah, itu yang akan kita kerjakan. Bu WR? Bu WR? Nah, sementara kita menunggu Bu WR, di sini sudah ada Arman. Man? Ya, Bu. Ya. Ya, kamu baru selesai acara ya? Oh ya, Bu, baru selesai apel malam, Bu. Oh, apel malam. Iya. Malam Ya, malam Sabtu juga ngapel. ya, jadi itu ya, Man ya. Kamu kan ini juga kan sudah selesai apel ya, bolehlah kita ikut join di sini ya, Man, karena ini untuk redistribusi dosen. Nah, untuk yang penjelasan awal kita akan dengarkan sebentar dari Alman bagaimana teknis dalam menginputan data dosen di Redis ini. Arman bisa share ya? Udah saya, Be. Boleh, Ibu, Bu. Soalnya saya pakai handphone. Ya, ini Be. Ini sebenarnya bagi Imam, Sukron ini tidak sulit, hanya saja mungkin belum familiar saja melihat Redis yang sudah dirancang oleh ini awalnya Evitra, kemudian dilanjutkan oleh Arman. Nah, Man bisa jelaskan sedikit apa saja yang ada di Redis ini. Silakan, Man, apa yang harus diperhatikan ketika menginput data dosen yang baru di dalam kolom-kolom ini, Man? Ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dan Pak Jama yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan redistribusi ini, dan salam hormat saya juga kepada teman-teman para dosen di UIN STS Jambi ini. Mungkin mohon maaf karena saya sedang dalam masa pelatihan pendidikan latsar di BKD Padang, jadi mungkin agak tidak maksimal ya. Mungkin saya akan mencoba di sini, mungkin sudah terlihat ya bahwa input data untuk redistribusi ini, terutama khususnya untuk DTBLU ya, terkait nama lengkap dengan gelar, kemudian kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2, S3-nya, prodi apa. Nah, nanti mungkin beberapa dosen yang memang masih baru pasti akan kesulitan terkait dengan kelompok keilmuannya. Ini mungkin terkait dengan pemetaan langsung di rumpun ilmu, karena kemarin juga kan kita masih baru dalam penetapan SK rumpun keilmuan, tapi mungkin di sini bisa kita masukkan di kolom keahlian dibutuhkan data terkait dengan rumpun ilmunya. Jadi intinya untuk input dosen-dosen hasil seleksi DTBLU ini diperlukan nama dan gelar lengkap, kemudian riwayat pendidikannya. Tapi lebih baiknya mungkin, Bu, agar input data mungkin bisa saja hanya 2 file, Bu, yaitu daftar nilai S1 dan daftar nilai S2 itu. Nilai maksudnya? Daftar ijazah bersama ijazah. Transkrip. Transkrip nilai, Bu. Karena mungkin di sana kita bisa melihat sebenarnya apakah dosen tersebut bisa kita redistribusikan, misalkan karena kebutuhan rasio mungkin kita bisa formasikan kita taruh dirediskan di informasi yang dia lamar gitu, karena terkait dengan pemenuhan rasio dosen dan mahasiswa. Karena mungkin
terkait dengan data update yang sudah didapatkan dari UTIPD, beberapa prodi di sini mempunyai rasio dosen dan mahasiswa ada yang sampai 103:1, Bu. Ya. Jadi di sini selain ada per fakultas, ya Man, per fakultas, kemudian ada juga jumlah dosen di sini, jumlah dosennya, kemudian ada rasio dosen dan mahasiswa. Nah, ini jumlah mahasiswa ini sudah sesuai dengan yang kita update dari PDDikti, ya Man ya, yang saya kirim itu dari Mas Aris. Ya Bu. Ya, nah ini rasio sekarang, tapi saya tidak yakin sebenarnya IAT nih. Tapi nantilah kita bahas itu. Nih, untuk ini mungkin banyak data yang tidak diselesaikan ini. Masa IAT banyak niat. Nah, itu. Di setiap fakultas, di bawahnya ada rekapnya. Ada rekapitulasi dosen. Ini berdasarkan jabatan, kemudian kepangkatan, kemudian berdasarkan pendidikan, kemudian berdasarkan formasi. Nah, untuk formasi, ini dosen PNS, oke ya. Ini PNS Cados yang masih, ini rombongan si Arman yang sedang latsar gitu ya, Man? Ya, Bu, yang CPNS, Bu. Ya, CPNS Cados. Ini sebenarnya istilah yang dibuat oleh Pak Rahmadi waktu itu, waktu ada K2, dosen yang diterima melalui jalur K2 ini dulu. Kemudian ini ada DTB PNS yang rombongan si Zainal. Kemudian ada CPNS Cados. Ada dosen kontrak. Kalau dosen kontrak yang di file ini tidak kita masukkan ya Man, karena ini kan untuk yang asli dosen tetap. Iya, Bu. Gitu. Kemudian ada ini dosen asing seperti ini. Nah, kira-kira ini yang ada dalam Redis itu yang sudah sesuai dengan rumusnya masing-masing. Kalau S1, sepertinya kalau kita mau menghitung dia sebagai S3, ini dikasih seperti ini ya Man ya. Ini si siapa namanya, Sukron, Imam, Ningsih, saya kira sudah paham hal-hal yang seperti ini. Kami hanya memberikan gambaran saja bentuk dari Redis ini. Nah, itu. Kemudian ini nanti juga sampai di sini sudah terhitung langsung jumlah dosennya. Nah, kalau ini memang kita ambil dari data PDDikti, bukan dari bagian akademik. Ini biarlah, yang penting untuk target kita menjelang hari Minggu ini adalah menyelesaikan menginput data 160-an dosen baru itu. Nah, untuk itu perlu kita pastikan kelengkapan data ini dari Mas Haris. Itu tadi informasinya bahwa yang meminta data S1, S2 kemudian kalau keahlian mungkin berdasarkan formasi ya. Berdasarkan formasi yang sudah tertulis di kelulusan, di daftar kelulusan yang ada dengan UPR. Nah, gimana dengan Pak Nasuha dan Mas Haris untuk kelengkapan data ini? Apakah sudah ada atau bagaimana? Silakan Pak Nasuha dulu bisa memberikan informasi. Nasuha. Ya Bu, bentar. Yo. Ini saya stop ya, mau share ya. Saya mau sedikit menjawab keraguan Ibu tentang dosen IAT yang banyak betul itu tadi. Mahasiswanya. Kalau ragu itu karena memang gini, kan kalau profesor aja tuh banyak di IAT, Bu. Profesor Hadri itu tafsir, Pak Prof Lia, Prof ini Husin Ritonga, Prof Supri itu orang tafsir semua itu, Bu. Yang dokter-dokternya juga banyak IAT. Kok jumlah mahasiswanya banyak nian gitu nah? Jumlah berapa banyak di situ mahasiswanya? Ntar ya. Kan rata-rata memang 3 kelas, Bu, IAT. Banyak ya? Memang IAT Iya, banyak. jadi di sini tergambar kurang dosennya gitu kan? Oh gitu.
Iya, jumlah dosen 9, jumlah mahasiswa 632, ini rasionya nih. Oh iya, karena memang banyak Bu IAT itu. Berarti nanti WD Fusa mencari lagi dosen yang akan dimasukkan ke sini. Oke. Iya. Yang sesuai. Yang tidak sesuai coba dikeluarkan, catat namanya, nanti akan kita masukkan ke tempat lain. Ya, memang banyak Nasuha tuh gimana? Budian. Pak Masian. Ya. Tadi Budian nggak yakin itu. Masa banyak banget katanya IAT. Beliau nggak tahu. Mahasiswa IAT banyak ya. Jangan-jangan sudah selesai atau ada yang DO tapi masih terdaftar di situ gitu. Nah, itu mungkin aja, bisa aja. Kalau itu mungkin tapi memang banyak mahasiswanya. banyak. Dan memang kita untuk prioritas ke tahun besok ini IAT unggul, Bu. Ya, amin. Tunggul. Iya. Apa tunggul? Unggul. Tunggul amat tung. Pak Nasuha ada informasi tentang kelengkapan data ini. Yo, silakan. Arman, mau kasih dulu ya, Man. Jangan keluar dulu. Siap, Bu. Terkait kelengkapan data, sebentar dulu. Kemarin kan ada di share tentang untuk kelengkapan data pengajuan NIDN ya. Data apakah mungkin Pak Aris sudah ada banyak yang isi atau belum, Pak Aris? Ya, untuk itu sebenarnya bukan dari pengambilan dari data NIDN ya, menurut saya dari proses pendaftarannya itu. Ketika merekrut itu ada S1, S2, S3-nya gitu. Saya itu. jelaskan. Jadi kalau untuk yang NIDN mereka belum bisa karena kenapa? Masih banyak terhambat dengan kelengkapan yang belum ada. Satu contoh, mereka belum tahu tentang SK-nya. Kemudian berikutnya home base-nya juga mau ditempatkan di mana juga belum. Kemudian persyaratan-persyaratan yang lain juga belum gitu. Jadi sampai tadi sore saya cek di link untuk pengajuan NIDN itu masih kosong. Oke, mungkin kalau berdasarkan data awal ya saya ceritakan kronologinya ya mungkin. Pada awal dulu penerimaan kan ya. Panjang ya. Ya, berarti gini Be, kesimpulannya data itu belum ada di tangan malam ini belum ada di tangan Pak Nasuha atau Pak Aris ya. Kalau secara detail data yang di-share tadi itu belum lengkap ya. Iya. Sebenarnya sesuai dengan itu Be tadi itu latar belakang pendidikan S1, S2, Kalaupun S3, mungkin dibutuhkan cepat mungkin kita bisa sebarkan kan khususnya dosen yang sudah lulusnya sudah tergabung dalam satu grup ya. Bisa dibutuhkan cepat tinggal share aja data yang dibutuhkan nanti kan disesuaikan formnya bisa di-share mungkin bisa suruh ngisi cepat dalam malam ini menjelang sampai besok insyaallah bisa itu. Iya. Karena kalau data dari awal ya pendaftaran dulu kan manual yang kirim berkas terus ada yang kirim email ya tidak melalui form artinya itu diinput manual satu-satu oleh pihak UP dulu tuh dan itu pun ya banyak terjadi kesalahan baik nama orangnya, nama gelar, nama kampusnya pun banyak salah juga formasinya pun gitu. Jadi agak cukup ribet kemarin ya. Terus dari sisi yang ada tuh cuma nama, waktu itu jenis kelamin tuh awalnya nggak ada tuh. Iya. Nama, tempat tanggal lahir sama pendidikan S2 saja. Jadi S1 belum ada. Iya. Kemarin data masih banyak yang salah tuh kayaknya. Iya, artinya diulang B ya. Betul. Iya, diulang B. Saya kemarin tuh dengar Bu WR katanya mau minta Nasuha atau siapa ya yang share ke grup minta data itu, berarti belum ya? Waktu kemarin formnya sudah, kemarin mau sekaligus terkait untuk kelengkapan data NIDN, cuman kayaknya ada beda juga kan. Jadi formnya sudah ada, mungkin tinggal penyesuaian sedikit, mungkin malam ini bisa kita share nanti ke grup itu, supaya cepat diisi oleh DTBLU itu. Iya. Nah Pak Jamal, Pak J.
kemarin katanya ada Google Form yang untuk data dosen. Apa bisa kita pakai atau biar nanti dari Pak Nasuha? Pak J? Ya. Ya, macam mana dengan itu kemarin tuh Google Form data dosen? Apa mau pakai itu atau kita minta ini Be sesuai dengan kebutuhan di Redis Be? Maksudnya? Nah, kemarin kan kata Pak J ada Google Form kita yang lama itu, ya kan, untuk mengumpulkan data dosen. Nah, mau pakai itu di-share ke grup dosen yang baru ini atau biar sedikit B data yang diminta data keahlian B, jadi tidak pakai Google Form yang itu.